Halo semua, perkenalkan nama saya Keisha Salsabila Putri Widian. Kali ini saya akan sedikit menceritakan tentang kisah Pangeran Diponegoro, yang mana kita ketahui bahwa beliau adalah pemimpin dari Perang Diponegoro atau yang disebut juga sebagai Perang Jawa karena terjadi di Tanah Jawa. Pangeran Diponegoro adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III yang memiliki nama lahir atau nama asli Raden Mas Ontowiryo, yang lahir pada tanggal 11 November 1785 di Yogyakarta. Sosok Pangeran Diponegoro dikenal secara luas karena memimpin Perang Diponegoro atau yang bisa disebut juga sebagai Perang Jawa, yang karena perang tersebut terjadi di Tanah Jawa. Perang ini merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Perang tersebut terjadi karena Pangeran Diponegoro tidak menyetujui campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan. Selain itu, sejak tahun 1821, para petani lokal menderita akibat penyalahgunaan penyewaan tanah oleh warga Belanda, Inggris, Prancis, dan juga Jerman. Van der Capellen mengeluarkan dekret pada tanggal 6 Mei 1823 yang menyatakan bahwa semua tanah yang disewa orang Eropa dan Tionghoa wajib dikembalikan kepada pemiliknya per tanggal 31 Januari 1824. Namun, pemilik lahan diwajibkan memberikan kompensasi kepada para penyewa lahan Eropa. Pangeran Diponegoro membulatkan tekad untuk melakukan perlawanan dengan membatalkan pajak puasa agar para petani di Tegalrejo dapat membeli senjata dan makanan. Kekecewaan Pangeran Diponegoro semakin memuncak tatkala Pati Danureja atas perintah Belanda memasang tonggak-tonggak untuk membuat rel kereta api melewati makam leluhurnya. Beliau kemudian bertekad melawan Belanda dan menyatakan sikap perang. Pada hari Rabu 20 Juli 1825, pihak istana mengutus 2 bupati keraton senior yang memimpin pasukan Jawa Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi di Tegalrejo sebelum perangnya pecah. Meskipun kediaman Diponegoro jatuh dan dibakar, Pangeran dan sebagian besar pengikutnya juga berhasil lolos karena lebih mengenal medan di Tegalrejo. Pangeran Diponegoro beserta keluarga dan pasukannya kemudian bergerak ke barat hingga desa Dekso di Kabupaten Kulon Progo dan kemudian meneruskan ke arah selatan hingga keesokan harinya mereka pun tiba di Goa Slerong yang terletak 5 km arah barat dari kota Bantul. Pangeran Diponegoro kemudian pindah ke Selarong, sebuah daerah berbukit-bukit yang dijadikan markas besarnya. Pangeran Diponegoro kemudian menjadikan Goa Selarong, sebuah goa yang terletak di Dusun Kentolan Lor, Gua Sari Pajangan Bantul, sebagai basisnya. Pangeran menempati goa sebelah barat yang disebut Goa Kakung, yang juga menjadi tempat pertapaannya. Sedangkan Raden Ayoretnaningsih atau selir yang setia menemani pangeran setelah 2 istrinya wafat, dan pengiringnya menempati Goa Putri di sebelah timur. Penyerangan di Tegalrejo memulai Perang Diponegoro yang berlangsung selama 5 tahun. Diponegoro memimpin masyarakat Jawa dari kalangan petani hingga golongan priai yang menyumbangkan uang dan barang-barang berharga lainnya sebagai dana perang. Dengan semangat, sadumuk batuk, senyari bumi ditohi tekan pati, atau yang berarti sejari kepala, sejengkal tanah dibela sampai mati. Sebanyak 15 dari 19 pangeran bergabung dengan Diponegoro. Bahkan Diponegoro juga berhasil memobilisasi para bandit profesional yang sebelumnya ditakuti oleh penduduk pedesaan, yang meskipun hal ini masih menjadi kontroversi tersendiri. Perjuangan Diponegoro dibantu Kiai Mojo yang juga menjadi pemimpin spiritual pemberontakan. Dalam Perang Jawa ini, Pangeran Diponegoro juga berkoordinasi dengan ISKS Pakubuwono VI serta Raden Tumenggung Prawirodigdoyo Bupati Gagatan. Pada tahun 1827, Belanda melakukan penyerangan terhadap Diponegoro dengan menggunakan sistem benteng sehingga pasukan Diponegoro terjepit. Pada tahun 1829, Kiai Mojo
selaku pemimpin spiritual pemberontakan ditangkap. Menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan Panglima utamanya Alibasa Sentot Prawirodirjo yang menyerah kepada Belanda. Akhirnya pada tanggal 28 Maret 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Di sana, Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Oleh karena itu, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, yang kemudian dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya di Benteng Rotterdam pada tanggal 8 Januari 1855. Perang Diponegoro yang terjadi selama 5 tahun telah menelan korban tewas sebanyak 200.000 jiwa para penduduk Jawa. Sementara korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan juga 7.000 serdadu pribumi. Selain melawan Belanda, perang ini juga merupakan perang sesama saudara antara orang-orang keraton yang berpihak pada Diponegoro dan yang anti pada Diponegoro. Akhir perang ini menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Setelah perang Diponegoro selesai, pada tahun 1832, seluruh raja dan juga bupati di Jawa tunduk, menyerah kepada Belanda, kecuali Bupati Ponorogo Warok Brotodiningrat III yang justru hendak menyerang seluruh kantor Belanda yang berada di kota-kota Karesidenan, Madiun, dan di Jawa Tengah seperti Wonogiri dan juga Karanganyar yang banyak dihuni oleh Warok. Itulah sedikit cerita tentang kisah Pangeran Diponegoro. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaiannya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Have a nice day!